Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan 4 menentukan volume tabung matematika kelas 6 ESPS halaman 102. Baiklah adik sekalian dimanapun berada kelas 6, kali ini kita akan bahas soal-soal latihan 4 dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7 ya. Oke, baiklah sebelum kita bahas soal ini, untuk adik-adik kelas 6 yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi bahan acuan untuk adik-adik belajar atau mengerjakan PR dari sekolah. Oke, langsung saja kita mulai. Volume tabung. Ingat adik-adik sekalian, volume tabung ini rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya pi dikali R kuadrat, kemudian dikali tinggi. Ini volume tabung. Jadi kita akan gunakan rumus ini. Dengan nilai pi ini bisa 22/7 atau 3,14. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan volume tabung berikut. Dari gambar ini diketahui diameter 10 karena dari ujung ke ujung, tingginya 20. Jadi kalau diameternya 10, jari-jarinya adalah 5 cm setengahnya. T-nya ini diketahui 20 cm. Jadi volumenya adalah V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena ini tidak habis dibagi 7, kita gunakan 3,14. R-nya 5 dikali 5 dikali tingginya 20. Jadi hasilnya adalah 1570 cm kubik. Oke, ini soal nomor 1A. Kita lanjut ke soal nomor 1B. Jari-jarinya 7, jadi R-nya 7 cm, sedangkan T-nya 20 cm. Volume Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya R-nya 7 bisa kita bagi 7, jadi kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T-nya 20. Bisa kita coret adik-adik sekalian. Ini tinggal 1. 22 dikali 7 dikali 20 dikali 1 tetap ya. Jadi hasilnya adalah 3080 cm kubik. Kita lanjut ke soal 1C. Ini jari-jarinya 21. Jadi kita buat R-nya 21 cm. Kemudian tingginya 25 cm. Volume Pi dikali R kuadrat dikali T. Ini R-nya bisa kita bagi 7. Kita gunakan 22/7. Dikali 21, dikali 21, dikali tingginya 25. Kita ke ataskan. Bisa dicoret ya. Jadi 21 dibagi 7, ini dapat 3. 7 bagi 7 ini 1. Tinggal 22 dikali 3 dikali 21 dikali 25. 22 dikali 3, 66. Dikali 21 dikali 25. Jadi hasilnya adalah 34.650 cm kubik. Ini soal nomor 1. Kalau mau catat, boleh, silakan. Sekarang kita soal nomor 2. Sebuah stoples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm kubik. Jika luas lingkaran alas stoples tersebut 78,5 cm persegi, tentukan tinggi stoples. Diketahui volumenya 1570 cm kubik. Kemudian luas alasnya
78,5 cm persegi. Yang ditanya adalah tinggi tabung. Jadi kita bisa cari tinggi tabung, jawab ya. Ini atau langsung aja seperti ini. Penyelesaian atau jawab. Volume ini rumusnya bisa kita gunakan luas alas dikali tinggi. Volumenya 1570, luas alasnya 78,5 dikali tinggi tabung. Tinggi tabung kita kedepankan jadi 1570 dibagi 78,5. Nah, tinggal bagi saja, hasilnya adalah 20. Atau adik-adik menghilangkan komanya, ini kita kali 10, kita kali 10 dulu, boleh. Kalau misalkan sulit, bagi seperti ini. Jadi ini 15700 dibagi 785. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 20 cm. Ini soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm. R-nya 6 cm diketahui, tingginya 20 cm. Kaleng tersebut berisi susu setengah bagian. Berapa volume susu di dalam kaleng tersebut? Tingginya hanya setengah. Jadi tinggal T dalam susu ini setengah dari 20 ya. Jadi tinggal 10. Atau boleh juga nanti langsung kita kali setengah saja. Karena volumenya hanya setengah, jadi setengah dikali volume tabung Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/2 dikali Pi-nya 3,14 dikali R-nya 6 dikali 6 dikali T-nya 20. Ini tetap kita gunakan 20 karena ini kita kasih setengah. Kalau ini sudah kita bagi 2, jadi jangan lagi ya. Oke, ini tinggal kita coret 20 dibagi 2 jadi 10. Tinggal 3,14 dikali 6 dikali 6 36 dikali 10 360. Hasilnya 3,14 dikali 6 dikali 20. Jadi hasil kalinya adalah 377. Volumenya cm kubik satuannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volume 7000 liter. Jika tinggi tangki tersebut 3,5 meter, berapakah luas alas tangki tersebut? Volumenya 7000 liter. Jadi 7000 liter ini sama dengan 7000 desimeter kubik. Kemudian tinggi tangki ini 3,5 meter. Kalau kita rubah ke desimeter, kita kali 10. Jadi 35 desimeter. Berapakah luas alas tangki? Jadi kita cari saja volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 7000 sama dengan volumenya 7000, maksudnya luas alasnya mau dicari dikali tingginya 35. Jadi kita kedepankan luas alas sama dengan 7000 dibagi 35. Jadi hasilnya adalah 200 desimeter persegi. Soal nomor 4 sudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di atas ini ya. Sebuah gelas berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alas 3,5 cm dan tinggi 12 cm. Jika air hanya terisi 1/4 bagian gelas, berapakah volume air di dalam gelas tersebut dengan Pi 22/7? Kita bisa langsung saja volume, karena ini 1/4-nya saja yang terisi, jadi kita tambahkan rumusnya jadi 1/4 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/4 Pi
Pi-nya 22/7. Ya, kita letakkan 22/7. R-nya 3,5 dikali 3,5 dikali tingginya 12. Nah, ini bisa kita coret adik sekalian. 3,5 dibagi 3,5 ini 1. Ini dibagi 3,5 ini tinggal 2. Nah, 22 dibagi 2 ini 1, ini tinggal 11. 12 dengan 4 bisa. Bagi 4 ini 1. Dibagi 4 ini tinggal 3. Jadi sistem coret. Tinggal 11 dikali 1 dikali 11 dikali 1 dikali 3,5 dikali 3. Satunya nggak ditulis karena tetap ya kalau dikali 1. Nah, 11 dikali 3, 33. 33 dikali 3,5. 115,5 cm kubik. Nah, ini soal nomor 5. Jadi isi seperempat gelasnya adalah 115,5 cm kubik. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Berapa kali air harus dituang dari tabung A hingga tabung B terisi penuh air? Oke, baiklah dari sekalian. Kakak akan gunakan cara cepat, cara langsung. Jadi berapa kali tabung B ini diisi penuh dengan menggunakan tabung A? Jadi volume tabung B ini kita bagi menjadi berapa tabung A, seperti itu ya. Jadi itulah berapa banyak tabung A nanti untuk mengisi hingga penuh ke volume tabung B. Jadi untuk banyak tuangannya ya, di sini berapa kali ya? Berapa kali banyak tuangannya? Berarti banyak tuang banyak apa ya? Tuangan kan? Tuangan air. Banyak tuangan air, kita bagi saja volume tabung B ya dengan volume tabung A. Ini tabung B dengan tabung A. Ini berapa banyaknya air yang di tabung A kita isikan ke tabung B. Kita bisa langsung saja ya. Pi dikali R kuadrat dikali T per ini juga Pi dikali R kuadrat dikali T. Jadi yang atas ini RB, ini TB, tabung B. Ini RA, ini TA. Ini kalau kita mau cepat. Pi-nya kan sama, coret. Nah, tinggal R-nya saja. R tabung B ini 20. 20 dikali 20 dikali T-nya 50. Nah, kemudian yang RA ini kan diameternya 20. Berarti jari-jarinya 10. 10 kali 10 tingginya 25. Nah, kita bisa coret. 20 dibagi 10 kan 2. 20 dibagi 10 2. 50 dibagi 25 2. Ini satu semua ya. Nah, tinggal 2 dikali 2 dikali 2 8. 8 dibagi 1 8. Jadi 8 kali. Pertanyaannya, berapa kali air harus dituang dari tabung A hingga tabung B terisi penuh air? Sebanyak 8 kali. Soal nomor 7. Sebuah drum besar dengan jari-jari 25 cm dan tinggi 70 cm. Berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke dalam drum kecil dengan menggunakan selang seperti gambar di samping. Volume drum kecil A adalah 1/3 bagian dari volume drum besar. Berapa sisa minyak tanah dalam drum besar setelah drum kecil terisi penuh minyak tanah? Nah, untuk ini kita cari saja volume drum besar ya. Karena volume drum kecil ini 1/3-nya, berarti kalau kita kurangkan nanti tinggal 2/3. Jadi satu drum ini kan dikurangkan 1/3-nya ya. Jadi tinggal ini sama dengan 3/3 dikurang 1/3. Jadinya 2/3. Nah, nanti 2/3-nya ini merupakan sisa dari yang ada di drum besar. Nah, volume drum besar ini adalah Pi dikali R
pangkat 2 dikali T. Kita cari volume drum besarnya dulu. Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali 25 dikali 25 dikali 70. Bisa kita coret. Ini dibagi 7, ini 10, ini 1. Jadi tinggal 22 dikali 25 dikali 25, 625 dikali 10. Nah, 6.250 dikali 22. 137.500 cm kubik. Nah, kemudian diisikan sepertiganya ke dalam sini ya, ke dalam yang tabung kecil. Berarti yang di tabung besar ini tinggal 2/3. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, nah sepertiganya ini disisa ke sini, berarti nanti tinggal ini dengan ini ya, 2/3. Berarti 2/3 kita buat sisa drum besar ya. Sisa drum besar 2/3 dikali volumenya tadi 137.500. Jadi hasilnya 137.500 dikali 2 dibagi 3. Dapat 91.666,666 ya. Dibulakan jadi 67 cm kubik. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk latihan 4 halaman 102. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan hidupkan loncengnya karena di video di channel ini banyak berisi tentang pembahasan-pembahasan mulai dari kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, Bila Taufiq Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.